Mari jangan andalkan diri kita, kekuatan kita, tapi Tuhan prioritas nomor 1. Ayat 15, Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat ke-19. Ya. Sekali lagi Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-19 dengan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan baca secara responsif atau berganti-gantian. Saya ayat ganjil, saudara-saudara akan baca ayat genap sampai ayat yang terakhir. Kita sama-sama membacakannya. Saya akan memulainya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon anak Yohanes, siapakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Ya, saudara-saudara, dengan tema menggembalakan umat dengan kasih. Ya, ini adalah bacaan yang mungkin sudah sering kita baca, apalagi Yesus bertanya sampai 3 kali. Apakah memang Yesus tidak tahu bahwa orang ini tidak mengerti atau gimana? Yesus yang salah mengerti atau Petrusnya juga tidak paham? Tapi ada hal terpenting di mana kalau kita lihat di bacaan ini, maka suatu saat nanti Tuhan akan percayakan kawanan domba Tuhan buat kita untuk gembalakan. Iya. Saudara-saudara, di tahun 96 sampai 97 kami mencoba untuk membuka satu pos pelayanan PI, karena waktu itu di kampus kami dituntut untuk buka pos PI. Dan di tahun 2020 kami diminta lagi untuk memulai dari pos PI ini. Nah, tahun 96 kami buka pos PI itu, dan sekarang menjadi jemaat yang mandiri gitu. Ya, dilayani oleh Gereja Kristen Kapernaum Indonesia GKKI di Kalimantan Barat, namanya Jemaat Immanuel Segelamdan. Kemarin berulang tahun, dan yang pernah melayani di situ rupanya banyak yang komplain, oh ini dari sini, ini dari sini, dari sini. Dan terakhir pasal hamba Tuhan di sana, Korwil, mengatakan pokoknya yang penting melayani.
Dan di situ begitu ini saya bilang, ya puji Tuhan, amin puji Tuhan. Tuhan bekerja dalam pekerjaan Tuhan, terus berkembang. Satu, saya takut kalau saya terus di situ dulu, bisa-bisa saya nggak bisa di gereja. Ada pengaruh yang kuat yang bisa saya tinggalkan gereja, bahkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jadi nanti nggak jadi gembala. Padahal bacaan kita mengembalakan umat dengan kasih. Saya larinya ke uang, jujur nih. Petrus juga pernah tukang protes kan. Kalau saya ikut Tuhan, apa yang saya dapatkan begitu? Kenapa saya kalau di sana saya nggak bisa lain Tuhan? Itu dugaan-dugaan saya. Karena PT Aneka Tambang di situ besar, baru awal mula masuk, dan sampai hari ini PT Aneka Tambang yang di Jakarta Selatan itu cabangnya di sana dan besar. Dan saya lah yang bawa petugas pertama untuk keliling ke tanah-tanah jemaat dan gali tanah sekitar 4x4 meter ke dalam. Dan satu lubang dihargai 700.000. Gali dulu dalam, pemilik tanah dikasih 700.000, asal dengan catatan tutup kembali. Ya, ternyata rupanya hal itu membuat saya tergiur dengan uang. Karena saya membawa begitu petugasnya, saya dapat uang saku. Zaman itu uang saku 5.000, 10.000 besar. Ujian S1 di STT Paulus 500.000 besar. Tahun 97 ya besar. Karena belum krisis, suatu belum. Saudara, ini kita lihat kembali ke bacaan ini. Kalau saya tergiur dengan uang ya, takut saya, mungkin saya nggak terus lain. Dan sampai hari ini, setelah dari tahun 2000 sampai hari ini belum pernah ke jemaat yang saya buka. Suatu saat mereka datang di Jakarta sampai ke rumah, ketua majelis jemaat anaknya kan cucunya ambil S1 perhotelan di UKI sekarang. Dia bilang, alangkah sukacitanya kalau hamba Tuhan yang dulu buka pos di Kalimantan sesekali datang beribadah, pimpin ibadah di sini. Saya bilang, maaf saya tidak janji ya, kalau saya ada waktu saya akan datang. Balik, Yesus bertanya pakai pertanyaan, ajukan pertanyaan agape. Simon Petrus menjawabnya dengan kata filio. Iya. Jadi Yesus bertanya pakai kata agape. Agape itu artinya mengasihi tanpa syarat. Ya. Oh ya, ini kan kelas belajar semua. Agape itu kasih tanpa syarat. Filio itu kasih persahabatan. Ya. Storge itu kasih persaudaraan. Mungkin semarga kan, ya gitu. Eros itu kasih berdasarkan nafsu. Dan Petrus ditanya Tuhan Yesus bertanya pakai kata agape, gitu, agape. Terus Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Tapi Petrus jawabnya tekanannya pakai bersahabat dengan Yesus saja. Kedua lagi, Yesus bertanya lagi, ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus pakai pertanyaan agape lagi. Petrus menjawab dengan filio. Ya, ulang lagi. Yesus masih jawab yang sama. Tapi yang ketiga, Yesus menggunakan pertanyaan apa? Masuk ke dalam keadaan manusia, yaitu Petrusnya. Yesus pindahkan kasih yang tadi dipakai adalah kasih agape, pindah sekarang kasih persahabatan, video yang dipakai. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang dialami oleh Petrus adalah apa? Sedih. Kenapa sedih?
Ya, karena inilah yang menarik Petrus, dan Petrus hanya sebatas beliau. Petrus menggunakan kata lupio, kalau di bahasa Yunani ya lupio. Yesus bertanya, maka Petrus lupio, berduka cita. Saya orang berdosa, tapi dia anggap saya sahabat. Dia mau bersahabat dengan orang berdosa, Petrus. Saudara-saudara, artinya Petrus haru karena Tuhan Yesus mau terima Petrus apa adanya, gitu. Maka di ayat ke-17 ketiga kalinya di situ ada kata maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kalau di situ Petrus sedih. Tadi Yesus pakai kata agape, Petrus bilang, saya tidak layak, saya orang berdosa, saya tidak layak. Kalau kita bersahabat sih boleh, itu kira-kira ya. Tapi Yesus terus tanya, sampai harus muncul, ternyata Petrus tetap pada pendiriannya. Maka dalam keberadaan seperti itu, Yesus sebagai Allah tapi menyesuaikan dirinya dengan manusia berdosa, hadir sebagai manusia untuk Petrus. Maka sekarang Petrus sedih dalam hati, berduka. Ya ampun, saya orang berdosa. Dia yang suci kudus mau dekat dengan orang berdosa. Inilah Allah di dalam Kristus. Tidak mempertahankan keadaannya, dia hanya merendah supaya apa? Dapat menarik orang berdosa itu kembali. Ya, tidak bisa dipertahankan. Ini misi daripada Kristus. Dalam keadaan yang saat seperti ini, maka tadi pagi ibadah di Perumnas 2, setelah ibadah para majelis dan para pendeta, karena tiap komisi sudah terbentuk di awal April, dan tadi pagi perhadapan dengan jemaat diteguhkan. Maka tantangannya adalah saudara-saudara harus gembalakan umat kawanan domba Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Kita lihat domba yang baik itu nanti kenal suara gembalanya di Yohanes 10. Kenal. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jika kita menyatakan Tuhan Yesus, kita mempunyai tugas menggembalakan domba-dombaku. Tugas menjadi gembala bukan hanya gembala sidang, tetapi tugas kita adalah mengasihi Tuhan. Ya. Biasanya katakan, oh saya tidak mempunyai domba. Saya mau jadi gembala di sini nanti curi domba orang. Berapa kali ya saya Vicky dan siapa, kami bertiga hari ini kami doa, bertiga doa saja kami. Terus keadaan seperti itu saya bawa ke hadapan Tuhan, berdoa, tidak masalah. Karena di gereja induk saya akan cerita apa adanya. Saya kasih tahu, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Ya, saya kasih tahu, Pak Pendeta David, kemarin begini. Kondisi keuangan pos PI di kampung saya adalah sementara sampai minggu kemarin tercatat 2.900.000. Ya. Kami tidak sembarang mengeluarkan uang personal itu. Paling di waktu Natal
kami beli kantor persembahan. Waktu Natal, Pos PI juga ikut ambil bagian di dalam kegiatan ibadah Natal. Lalu waktu di ibadah Paskah, kita juga terlibat di dalamnya. Kita harus terbuka dalam ibadah. Dan itu biasanya majelis, karena GKI beda. Hamba Tuannya, pendetanya harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan majelis MPJ-nya. Maka ketika kekasih kita namanya Andre minta nilai, ya maaf saya tidak bisa memberi nilai. Pak Panjaitan gimana nih? Pak Yakub Tobing gimana nih? Maaf saya tidak bisa memberi nilai. Kenapa Pak Daud? Lah nggak pernah hadir Pak. Terus saya kasih nilai, artinya saya tutup mata tulis nilai. Gak bisa dong Pak. Saya juga adalah guru. Lalu ya silakan Bapak Ibu majelis, silakan kasih nilai. Artinya saya bukan gembala upahan, ya bukan gembala yang gimana ya. Gembala upahan beda kan. Gembala yang mengasihi domba, artinya dididik juga. Saudara-saudara kembali, oke. Mengasihi Tuhan berarti mengerti. Simon diminta untuk mengerti, tapi dia mengertinya hanya sebatas sahabat. Di sekolah kalau anak-anak saya tanya, punya teman banyak nggak? Banyak Pak. Dari SD, SMP, SMA. Oh iya, banyak. WA-nya berapa grup? Banyak Pak. Oh iya. Punya FB? Punya IG? Banyak. Oh, teman. Punya sahabat ada nggak? Banyak Pak. Oh iya. Punya pacar? Ada sih Pak. Gitu. Ini kalau sesuai dengan bidang saya hari-hari kerja begitu. Kebetulan saya ngajar tingkat SMP, anak-anak yang sedang memasuki masa akil balik gitu. Pengen tahunya tinggi, lugu-lugu juga ada. Biasanya yang lugu-lugu itu yang datang tanya dan lugu-lugu. Ada yang buat mukanya cewek, namanya Fioren. Aslinya jelek, kelas 7 saya wali kelas. Saya datang survei KJP di rumahnya, berarti dapat bantuan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Sekarang kelas 9, kayak Sarini. Itu bulu matanya dibuat gimana? Padahal nah sekarang itu tugasnya Pak Agus, wali kelasnya. Itu kelas 9 F, Pak Agus. Kelas 8 itu Bu Haja Irmu. Kalau kelas 7 ya saya kelas 9D dong. Kok bagaimana ya Pak Dodi bisa begitu ya? Ibu-ibu punya tugas bertanya dong, tapi nggak berani saya. Fiaren sini, Pak Dodi perlu kamu deh. Bapak kenapa ya? Nggak, Bapak pengen deh tanya kamu. Kenapa Pak? Itu loh, maaf ya, kok muka kamu putih banget, itu alis matanya lurus. Itu maksudnya apa Fioren? Kan saya botak Pak, jadi lu botak maksudnya di alis matanya. Oh gitu ya. Nah, boleh nggak ke meja Pak Daud di ruang guru? Kalau ngomong di luar kan nanti guru-guru nggak percaya. 40 guru di ruang guru, boleh dong ke ruang guru. Udah, nggak usah dengar guru yang lain deh. Ke meja Pak Daud aja kita ngomong dong, nggak apa-apa. Kalau saya cuma umpan berdiri di situ, nanti guru lain yang ngomong maksud saya gitu.
Lalu nanti Pak Haji, Yoren, kamu gimana sih ini gini-gini? Pak kan sekarang zamannya harus cantik Pak. Oh iya, nilai juga harus cantik Yoren katanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau tema firman Tuhan ini adalah menggembalakan umatnya dengan kasih. Saudara, itu adalah para muslim. Saya wali kelas 9D, 36 anak muslim semuanya. Tegur sapanya, Assalamualaikum, gitu kan. Gitu. Sesuaikan diri sedikit. Kalau orang Sunda, di sini juga masih Sunda. Anak saya dua-duanya itu muatan lokalnya bahasa Sunda. Jadi kalau nilai bahasa Sundanya jelek udah deh. Ya hemat ya. 75 kan saya dalam hati ya nggak apa-apa. Saya dapat 75 nggak apa-apa. Soalnya waktu dia ambil rapot masih mampir ke rumah saya. Hanya bahasa Sunda aja yang 75, semuanya 80. Artinya nggak bisa dinyanyikan. Nah, kalau yang bisa dinyanyikan kan do re mi fa sol la si. 8 nggak bisa. Balik lagi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do gitu. Nggak bisa 8-nya nggak bisa dinyanyikan. Kalau yang nggak bisa dinyanyikan itu lagu nilainya bagus. Gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Allah adalah harus mengerti. Simon adalah si peragu, si penyangkal, ya, si sok tahu, gitu, sok ngatur. Nah itulah Simon Petrus. Mengasihi itu ada seninya, saudara. Nah sekarang kalau mengasihi ada seninya, maka lihat dulu baik-baik. Kok katanya dikasih saya sesuatu ini, maksudnya ada apa ya? Gitu. Ada apa ya? Kok kayaknya belakang-belakang ini dia selalu ada perhatian sama saya, ada apa ya? Kalau saudara dan saya nggak ada merasa, berarti saudara mati rasa. Tapi saya yakin sekarang saudara itu nggak mati rasa. Amin. Berkat terhadap suara Tuhan dalam hidup. Ya, teguran Tuhan selalu ada. Kita mau tunggu jemaat beribu-ribu baru mulai ibadat. Tuhan tolong. Udahlah, nggak apa-apa. Maaf tadi ibadat juga agak lama. Pak Martin yang biasa pemain musik, Bapak nggak hadir ya, nggak apa-apa. Makanya tadi anak-anak keluarga 3 baru masuk. Ayo, siapa yang bisa main musik itu? Kalau gitar bisa, tapi gitarnya false. Jadi gembala yang baik, kategori gembala itu ada dalam hidup ini. 1, gembala yang baik. 2, gembala upahan. 3, bukan gembala. 4, pencuri. Manfaatkan aja domba-dombanya untuk ambil keuntungan, lalu pergi tinggalkan. Ya, di hari 10 pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Itu pencuri, niatnya nggak bagus. Tapi aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Gitu loh. Di 10 ayat 10. Bahkan di ayat 10, kalau jadi gembala yang baik, maka akan menuntun dombanya keluar lewat pintu, masuk juga lewat pintu. Bukan loncat pagar. Gitu. Loncat pagar itu namanya apa? Saudara bisa simpulkan sendiri. Saudara, kita dituntut menjadi gembala yang baik, meneladani gembala agung yaitu Tuhan Yesus. Jadi cara Tuhan mengembalikan kasihnya adalah dengan cara mengasihi Tuhan, artinya tetap membuat Tuhan sebagai prioritas. Itu prioritas kita adalah Tuhan.
kita kerja hari-hari jadi apa, tetap kita harus utamakan Tuhan. Jangan anggap rugi. Kalau rugi maka ayat 18 tadi, ketika engkau masih muda, engkau sendiri karena kuat. Tapi kalau sudah tua, orang lain akan menolongmu. Tuntun. Ayat 18. Ya, Petrus diingatkan. Maka saya pikir kita juga perlu diingatkan. Firman Tuhan ini baik banget untuk kita. Mari jangan andalkan diri kita, kekuatan kita, tapi Tuhan prioritas nomor 1. Saudara-saudara, minggu kemarin kami diminta, hampir 1 tahun yang lalu, kalau saya diminta untuk ditelepon, padahal besok hari Minggu Bapak isi di sini ya firman Tuhan. Siap Pak Ketut di GBI Sandrilan 2 Petukan Selatan. Karena memang dulu kami awal-awal menikah di situ, penyerahan anak dan anak-anak saya dibaptis di situ. Dibaptis di kalangan GBI, kalau sudah dibaptis maka mereka ikut berjemaah. Itu di GBI. Saya diminta untuk kembali layani jemaat di sana. Mereka senang sekali. Mereka pengen tahu POSPI di sana gimana Pak? Pelayanan Tuhan Pak Ketut, saya bingung mau buat kesimpulan. Kenapa Pak Daud? Mau bilang ada jemaat juga salah, mau bilang nggak ada juga salah. Artinya saya selama ini di sana, bagianku saya adalah bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, gitu. Karena ini masuk POSPI yang dewasa. Perumnas 2 sedang bergumul 1 ya di Malaka, kalau tidak salah bulan Mei, minggu keempat akan dikunjungi lagi oleh Pak Pendeta David Tobing. Dan di bulan Agustus tanggal 12-13 vikarisnya akan datang. Vikarisnya puji Tuhan alumni sini, dan juga dulu masih kuliah sini ya, saya dosen pembimbing juga. Sekarang dia jadi vikaris di sana. Tantangan dia adalah menghadapi saudara-saudara kita yang Katolik. Dan itu dilaporkan, itu udah lapor nggak ke Kemenag? Jadi dari Perumnas dulu udah ke sana, pas Pak Martin juga ke sana, dan mereka sudah lapor diri ke Kabupaten Malaka, lapor diri juga ke provinsi. Ternyata Ibu Meli dihubungi juga dari Kemenag. Puji Tuhan. Takut nanti gara-gara belum lapor diri nanti diusir. Oh, berangkat dari sini, kamu nggak diakui. Itu takut. Terus rencana juga nanti bulan ini Pak Yosefi di Kalimantan Utara minta dikunjungi POSPI di sana, karena satu kampung yang masih tidak percaya Tuhan, yang itu kurang lebih 30 kakak tidak percaya adanya Tuhan. Kepala desanya sudah berhubungan dengan Pak Yosefi. Pak Yosefi lapor ke sinode akan kunjungi, tapi Pak Yosefi pengennya masih di bawah GKI Perumnas 2. Maka nanti sinode turun, lalu nanti dari Perumnas 2 turun belakangan. Karena 30 kakak masuk ke daerah itu lewat motor air, ya, gak apa-apa. Menjangkau yang tidak terjangkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Maaf, jangan tuntut gaji. Jadi hambatan kayaknya nggak boleh tuntut gaji deh. Petrus itulah yang tuntut. Tuhan, kalau kami ikut Engkau, kami dapat apa? Itu pertanyaan Petrus. Gitu loh.
Sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus begitu, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi artinya tidak lepas dari rasa bersalah yang menghancurkan. Maka pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga membuat Petrus sedih. Ya, sedih. Di situ hati Petrus sedih. Maka saya pinjam kata atau Petrus berduka cita karena apa? Mengajak, ya. Yesus mengajak Petrus untuk kembali, dan Petrus sedih karena apa? Yesus menganggap saya salah. Saudara, kalau orang bersalah biasanya tidak dekat-dekat, ya. Orang banyak menghindar. Tapi kok Yesus mau dekat? Itulah yang membuat Petrus sedih. Kalau kita baca tadi jelas, ya, ayat 17. Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Jadi dia bukan orangnya tidak mengerti, ya. Petrus itu lalu akhirnya jadi ngerti, saya orang berdosa, tapi Yesus mendekat. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga alami pengalaman Petrus dalam hidup kita. Kita tidak terasing lagi bagi Petrus, bagi saudara saya, tapi ketika kita berdoa, Yesus pasti dekat. Udah, gak usah bertahan. Saya kaya, saya bisa main musik. Kalau nggak ada saya main musik, kamu nggak bisa ibadah. Buktinya bisa, ya tadi, ya. Kita, ya. Tetap melayani. Kalau mahasiswa di kampus, awal nanti di ospek di malam terakhir buat api unggun, disuruh nyanyi melayani lebih sungguh. Kalau saudara-saudara kita yang di Paulus, dulu kami di sana kalau ditanya, nanti pelayan di mana? Gurau, itu lapangan masih luas sampai ke ujung sana. Rusuh, pembentukan, kayak bengkel hamba Tuhan, yaitu di sekolah teologi. Kalau tamat dari sekolah teologi, udah belum masuk dalam pelayanan, gak bisa berteori lagi, turun praktek. Kalau masih pacaran, semua enak habis, gitu. Dulu suka gangguan, pacarmu aja cantik, ya iya, pacar saya cantik. Oh, pacarmu injak kayak ayam aja gak hancur gitu, sanjunglah Tuhan Yesus gitu. Dan betul akhirnya gak jadi juga. Tapi suatu saat dibuat godaan loh. Datang ke rumah, almarhum istri saya masih ada, dan istri saya juga tahu. Istri saya nelpon, dihubungkan. Terus saya bilang, Bapak kalau macam-macam saya kasih tahu ibu ya. Enggak kok, cuman sahabat. Ya, Yesus sama Petrus akhirnya buat sahabat. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus jawab dengan beliau. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi, tapi tekanannya beliau. Ketika Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Pakai beliau Yesus bertanya. Petrus bilang, iya, saya mengasihi. Yang pertanyaan begitu, Yesus langsung melihat Petrus sedih. Kok saya orang berdosa? Dia orang yang suci, kudus, darah yang tertumpah untuk saudara saya. Dia masih mau datang dekat dengan orang berdosa. Itu si tukang ragu tadi, si penyangkal. Ya, Petrus penyangkal Tuhan Yesus. Bukankah kamu tertarik sama orang itu? Oh tidak. Kan gitu ya. Petrus menyangkal Yesus. Ya. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan.
bahwa mengasihi Tuhan itu artinya yang dikasih itu. Yesus Kristus mempertanyakan konsistennya Petrus. Mungkin ini juga buat kita. Apakah saudara yakin Tuhan panggil? Kan begitu. Kedua, pertanyaan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali tetap minta komitmen Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban dan pengakuan Petrus menjadi contoh untuk saudara dan saya. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Domba di mana? Saya tidak pandai khotbah, saya tidak bisa berdoa. Beda dengan dia. Berdoa sekali berdoa bisa. Orang sembuh? Tidak. Petrus harus menjaga, memelihara, memberi makan domba-domba Kristus. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Maka Simon Petrus dibebankan oleh Tuhan Yesus. Apa? Gembalakanlah dombaku dengan kasih. Mari, kalau kasih sedang ya sum-sum kuku, kembali lihat, perbaiki kasih. Dengan landasan apa? Ya, landasannya adalah dasar kasih Kristus. Tadi di jemaat diumumkan, tanggal 18 Mei akan terjadi pemberkatan nikah. Wah, majelis pendeta jemaat sudah senang sekali ya. Saudara ini dan saudara ini, resepsinya juga di tempat akan sekalian hari itu. Terakhir kita dengar-dengar di Kalimantan Selatan. Waduh. Dan terakhir ya udah, kami salaman saja buat calon pengantinnya. Jemaat Purmos II nikahnya di Kalimantan Selatan, ya ampun. Karena calon suaminya dari sana, ya udah. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kami minta untuk jemaat yang mau nikah di sana, kami doakan di gereja tadi siang, biar semuanya berjalan yang baik. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.